Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, ini gua bersama dua orang yang mungkin mahasiswa HI minimal tahu lah. Makanya kita ngasih kesempatan buat ngenalin mereka. Gua bersama Ketua Himpunan dan Wakil Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Dinda dan Akes dari angkat Hubungan Internasional 2023 dan 2024 ya. Yes. Teman-teman. Coba kalian boleh kenalin sedikit lagi deh, kalian masing-masing. Dinda dulu, coba Dinda dulu. Oke, sebelumnya halo semuanya teman-teman HI, kenalin nama gue Dinda Alia dari HI 2023. Ya. Gue saat ini kelas HI 6A. Oke. Halo guys, kenalin nama gua Akyas Izjari Ahmad dan di sini gua merupakan mahasiswa hubungan internasional angkatan 2024. Yes. Dan Dinda di sini ketuanya, Akes wakilnya ya. Iya, Benar betul. banget. Gila, oke. Mungkin tadi yang gue bilang ya, mestinya mahasiswa HI itu kenal kalian gitu. Apalagi mereka sebagai mahasiswa HI juga ternaungi sama himahinya ya. Oke, tapi mungkin mahasiswa HI sendiri, terutama nanti bakal maba-maba banyak yang masuk ya, mahasiswa baru yang masuk. Kita ada di bulan Juni, by sekarang ngetek, nanti mungkin Agustus mereka bakal masuk banyak Yes, ya. benar. Jadi coba kalian kenalin dulu dong, sebenarnya himahi itu apaan sih? Oke, dari gue dulu. Boleh? Oke, jadi HIMA itu sebenarnya singkatan ya, kayak Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. HIMA itu perannya apa sih? Perannya sebagai representasi dari mahasiswa-mahasiswa HI di UIN Jakarta gitu. Dan juga kita tuh ada banyak kegiatan baik akademik maupun akademik juga. Dan juga kita tuh tentu saja kita sebagai penghubung antara mahasiswa HI ke pihak kaprodi maupun fakultas gitu. Jadi kita tetap menyerap aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa HI itu sendiri gitu. Oke, ini mungkin hal yang umum di banyak universitas ya, kalau di UIN juga terutama. Kita ada Himapol dari teman-teman Iya. politik, ada Himasos dari teman-teman sosiologi kalau di kalau ada di FISIP. Cuman mungkin bisa dijelasin lagi nggak, kayak tadi Dinda sempat nyebut sedikit soal penghubung antara mahasiswa dengan keprodian, dengan fakultas. Sebenarnya peran himahinya sendiri apa sih? Mungkin peran-peran yang dirasain langsung sama mahasiswa apa sih? Oke, mungkin kalau dari aku ya. Jadi di HIMA sendiri ada namanya departemen. Jadi sebuah organisasi yang banyak departemen dan salah satunya itu departemen kemahasiswaan. Oke. Yang dimana departemen kemahasiswaan ini menjadi perantara, menjadi narahubung antara mahasiswa dengan pihak dekan maupun pihak dosen. Jadi semisal ada mahasiswa baru yang terkendala terkait UKT, yang terkendala mungkin atau adanya kendala mereka dalam berkuliah seperti fasilitas. Nah, itu mereka bisa menghubungkan melewati HIMAHI terlebih dahulu. Dan itu pasti aspirasi dari mereka akan kami himpun dan akan kami sampaikan kepada pihak dekanat seperti itu. Mungkin mau nambahin dikit kan. Iya. Jadi kalau misalnya kan di HIMAHI itu kita tuh ya bener ada katakes, ada kemasis, di mana tuh kemasis itu ada beberapa elemen-elemen cover mereka. Pertama tuh adanya namanya HI card, di mana tuh HI card tuh bisa diakses langsung sama teman-teman mahasiswa semua. Itu ada di IG HIMAHI. Apa nama IG-nya apa? Oke, boleh di follow mungkin ya. Jadi Iya. IG-nya tuh HIMAHI, Please, kalian harus follow banget, guys. titik UIN JKT ya. Oke. Itu Nanti ada gua tampilin. itu ada link page-nya. gitu, ada link di bagian bio tuh, bio tuh kan ada link itu, bisa diakses untuk teman-teman HIMA itu banyak banget kegiatan sih, ada banyak banget link-link yang bakal akses ke terutama tuh bagian asma tuh apa sih? Asma tuh aspirasi mahasiswa. Oke. Nah, mungkin asma ini kelihatannya cuma ngisi form gitu ya, padahal ya asma ini udah kita bawa ke pihak kaprodi maupun pihak SEMA UU sebelumnya gitu. Itu tuh juga dianalisis bagaimana nanti evaluasinya gitu. Itu tiap berapa kali sekali? Apakah sebulan sekali kah akhirnya aspirasi itu dikumpulin terus disampaikan gitu? Itu sebulan sekali sih. Sebulan sekali. Jadi rutin ya, maksudnya kita ngisi itu udah pasti bakal diproses sama Iya. teman-teman HIMAHI. Mungkin kalau misalkan dari segi urgensi itu bisa nggak hanya bisa sebulan sekali, tapi bisa langsung disampaikan gitu. Oke. Karena benar-benar kayak ada urgensinya gitu loh. Habis itu tadi kan baru satu dari departemen kemasi sendiri ya.
Tapi gue juga akhir-akhir ini ngelihat di IG kalian tuh udah mulai banyak banget acara. Padahal kalian baru mulai efektif menjabat kapan? Kita dari bulan April tuh udah raker ya, April raker. Mei, Juni ya 3 bulan lah ya. Oke. Tapi gue udah ngeliat kemarin kalian bersih apa itu Situ Gintung ya? Situ Gintung. Situ Gintung. Halaman belakang anak-anak FISIP lah ya. Bisa dibilang. Ya kalau UI punya danau kita punya Situ Gintung. Itu divisi apa tuh? Itu divisi social environment. Social environment. Iya. Jadi dari divisi social environment kalian ngadain bersih-bersih Situ Gintung. Dari sisi kalian sendiri sebenarnya kegiatan ini tujuannya untuk apa waktu itu? Oke. Dari Sosling yang kita singkat sebagai sosial lingkungan atau social environment gitu. Itu kita ngerasa anak HI ini tidak hanya concern pada dunia global, dunia internasional, tapi mereka pun concern gitu, terkait lingkungan, terkait ekologi. Jadi makanya kemarin kita membuat proker Eco Yacht yang mana kemarin kita ada susur sungai Situ Gintung, kemudian ada penanaman mangrove, dan itu audiensnya pun lumayan. Jadi kita ngerasa ternyata anak HI ini concernnya bukan hanya terkait situasi global, tapi ya mereka pun concern ternyata terhadap lingkungan. Berarti peran Himahi itu sendiri bukan cuma tadi urusan menyambung ke fakultas doang ya, tapi juga kayak kalian merhatiin apa sih nih yang jadi minat daripada mahasiswanya itu sendiri. Tapi kalau di Himahi ada nggak sih divisi kayak misalkan ada anak-anak yang punya minat bakat tertentu gitu yang mereka pengen, gue pengen difasilitasin gitu, ada nggak? Oke, kita punya nama departemen khususnya. Nama departemen di Hima itu ada student capability, yang dimana tuh teman-teman mungkin bisa ingat Minba ya, misalnya saya minat dan bakat tuh kita mendata apa sih yang mahasiswa-mahasiswa itu concern tuh terhadap apa gitu. Misalnya mereka tuh concern terhadap non akademik, saya misalnya futsal atau badminton, e-sport dan juga lain-lain. Bahkan juga ada kayak penulisan dan juga ya kegiatan-kegiatan lainnya lah gitu. Itu acaranya difasilitasin ya sama Himahi? Iya, difasilitasin. Kalau misalkan anak-anak ada yang mau Minba ada yang ini dong, tadi kalian bahasanya student capabilities ya? Divisi student capabilities ada yang ini dong, itu gimana cara mereka ngajuinnya? Mungkin pertama-tama tuh Minba tuh mereka punya data sheet mahasiswa HI itu minatnya apa aja gitu. Nanti mereka ada survei. Iya, surveinya. Nanti setelah itu mereka tuh ngeliat, ternyata mereka tuh mau ada minsok. Dan kebetulan kita udah ngadain minsok sebelumnya. Udah ya? Udah, kita udah ngadain minsok sebelumnya. Bulan lalu kalau nggak salah ya. Itu Minba ada datanya kayak minta apa olahraga, baru diadain misalnya nanti next ini kita bakal ada badminton sih. Nah, jelas Himahi ini berarti mungkin menarik banget ya buat anak-anak HI karena mungkin bisa dibilang salah satu cara buat mereka berkontribusi juga buat komunitas HI-nya. Buat rekrutmennya gimana sih ke Himahi itu sendiri? Apakah ada proses opreknya kah? Ada mungkin internship-nya dulu kah? Sebelumnya kan kita kan kebetulan juga melalui Pemira ya. Kalian terpilih 2025 kemarin ya? Iya, akhir 2025 kemarin ya. Dan kita tuh tentu aja kita ada sistem oprek di mana oprek itu ada seksi berkas dan juga ada wawancara gitu. Alhamdulillah banyak sekali teman-teman dari HI itu minat juga di Himahi. Jadi kita nggak bisa menerima keseluruhan teman-teman Himahi karena ya mengingat juga capability itu siapa ya, slotnya lah ya, kuotanya untuk masuk Himahi gitu. Karena kita juga takutnya kalau misalnya kebanyakan takutnya nggak efisiensi juga gitu. Kalau buat anak-anak yang mungkin maba atau yang kemarin belum kesampaian nih buat masuk ke dalam Himahi, kira-kira apa nih? Ada jalan lain kah buat mereka masuk? Mungkin buat teman-teman yang belum masuk ataupun nanti maba 2026 ketika masuk itu mereka mungkin bisa mengikuti program kerja yang sudah ada di Himahi. Misal kayak company visit yang itu diadakan oleh eksternal. Kemarin kita ke IDX, kemudian kita rencana ada ke pengunjungan ke embassy juga. Dan itu buat teman-teman yang mungkin belum masuk Himahi itu mereka bisa mengikuti program-program Himahi terlebih dahulu. Jadi proper Himahi itu nggak eksklusif buat anggotanya doang, enggak ya? Jadi ini untuk semua mahasiswa HI. Untuk semua mahasiswa HI itu. Sebenarnya sih kalau proper Himahi ya, dia tuh ada slot sendiri loh untuk teman-teman HI itu kayak misalnya 10% enggak sih, kayak 30% itu baru sisanya tuh yang mostly teman-teman HI itu sendiri gitu. Jadi bukan kita semua. Jadi meskipun anak-anak gak tergabung ke dalam Himahi pun
bisa untuk tetap ikut kegiatan-kegiatan dan Yes. jelas dapat benefit-benefitnya juga ya Iya. gitu. Kalau Oke. misalkan kayak dari segi apa ya, dari segi kegiatan yang emang mereka butuhkan seperti mereka mau adanya kegiatan kayak kepanitiaan tuh kita juga ada gitu, karena kan kayak misalnya kita juga udah oprek kita punya proker besar namanya tuh IR Space, itu tuh kita buka oprek untuk teman-teman HI semuanya untuk bergabung dalam kontribusi Oke. dalam IR Space itu sendiri. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau belajar tentang keorganisasian Iya, atau mau organisasi, mau betul. nyari pengalaman bisa lewat Iya, kepanitiaan-kepanitiaan. kepanitiaan. Oke. Nah, ngomongin proker nih, ini kalian udah setengah periode belum sih ngejabatnya? Hampir ya? Ya hampir Hampir, lah. udah hampir sih, setengah. hitungannya, iya. Tadi kalian udah nyebutin ada bersih-bersih situ Gintung, ada nanam mangrove, terus ada main minsok bareng-bareng sama tim Minba. Terus agenda terdekat apa nih kira-kira di bulan ini deh, ini Juni akhir sih, Juni bulan depan deh, dari Juni ada apa? Oke, mungkin dari Juni akhir tuh kita kebetulan sebagai tuan rumah dari FKM HI itu sendiri ya. Oh. Kita FKM HI itu atas ya, FKM HI itu kayak forum komunikasi mahasiswa hubungan internasional tuh sekarul 2 Jabodetabek bisa dibilang gitu. Oke, jadi ini agenda apa dia, tuan rumah? Itu kayak lebih tepat itu kayak forum diskusi ataupun sidang forum yang mana tuh kita apa ya, membahas lagi proker-proker dari FKM itu sendiri tuh. Oke. Terus juga nanti diakhiri sama JSF itu Joint Statement Forum, kayak diskusi antar mahasiswa gitu. Jadi ini agenda bulanannya dari FKM kah? Iya, Iya, betul. betul. Jadi anak-anak himpunan dia, diwakilinya himpunan Iya, ya, Pria? himpunan. Jadi himpunan HI Iya. sejabodetabek bakal kumpul Iya. dan HI Win yang jadi tuan Iya, tuan rumahnya. rumah. Yes. Wow. Di tanggal 27 nanti. 27 nanti, iya, keren. Nah, selain itu di bulan depannya mungkin Di bulan depan tuh kita kemarin ada studi banding atau interhima exchange tuh kita nggak hanya satu unit, kita ke 2 unit. Oke. Jadi 2 unit ke tempat kita gitu. oh jadi tuan rumah juga. Iya, jadi tuan rumah. kolaborasi antar 3 universitas. Iya, 3 unit. Oke, jadi ini studi banding sama univ mana? Kebetulan kita interhima ya, nyebutnya interhima. Antar himpunan gitu ya? Yes. Universitas UPN Jakarta, kemudian UAI dan juga UI. Oh iya, oke. Oke, jadi itu juga buat mengembangkan himpunan secara internalnya juga Iya. mungkin ya, jadi kayak bisa comparison sama Iya. himpunan lain. Menarik sih, maksudnya kayak Himahinya sendiri juga mau improve Iya. dari internalnya sendiri. Kita pun gitu mau juga. belajar dari mereka. Ya, gitu. keren. Nah, Agustus nih ya, nih masa-masa penerimaan Oh, mahasiswa iya. baru nih. Kalian ada apa? Ada PBHK tentunya. Oh, PBHK, jurusan untuk ya. PBHK jurusan ya. Betul. Ya, nih ngomong dari pengalaman pribadi sih ya, PBHK HI sih pecah sih. Betul. Pecah. Oke, oke. Jujur mungkin agak berat kali ya bebannya buat anak himpunan kayak gimana caranya kalian harus meracik acara yang dari pengalaman pribadi sih pecah. Kalian juga dari pengalaman kalian masih pecah kan? Yes. PBHK jurusan sih asik sih, menarik. Oke, tadi lu udah sedikit nge-spill sedikit din soal proker besar apa? Ya, Space. AR Space ya. Dan itu udah open recruitment untuk panitia bahkan Udah, berarti udah. preparationnya udah dari bulan kapan? Dari bulan lalu sih tepatnya. Wow. Bulan apa ya? Mei. Dari Mei udah ada oprek dan berarti gede banget nih agendanya. Emang di bulan apa? Insya Allah sih kita di akhir tahun ini ya. Akhir tahun. Akhir tahun. Oke, bisa di-spill dikit nggak buat teman-teman? Oke, Tipis-tipis boleh, aja, enggak boleh. apaan ya Airspace. Karena gue pribadi juga baru denger ya for the first time. Jadi jelasin aja, spill aja dikit. Mungkin boleh ya guys. Oke, jadi tadi ya udah disinggung sedikit terkait IR Space gitu kan. Kita pun preparation dari bulan Mei sampai Iya. bulan kemungkinan di November kita. Oke. Jadi itu ya cukup lama lah untuk membentuk kepanitiaan ini. Nah, oke, jadi aku mau spill sedikit nih teman-teman. Apa itu sih IR Space? Jadi IR Space itu merupakan program yang paling besar yang diadakan oleh Himahi. Dan itu programnya apa? Kita nanti akan ada ambassador talks dan juga lomba, dan terakhir kita akan mengadakan closingan, itu berupa konser gitu. Jadi ini rentetan acara ya, bukan satu Benar, event gede, iya. tapi ada kayak Iya, ada beberapa Ada event-event. acaranya. Jadi Oke. nanti kita akan ada ambassador talks yang mana doain aja teman-teman, insya Allah kita akan mengundang beberapa embassy, beberapa kedubes
dari negara-negara lain itu disatukan dalam satu event, dalam dalam satu seminar, dan itu menjelaskan nanti. Itu pasti relevan banget ya buat kita anak-anak Benar, hubungan internasional iya. ya. Kita bisa ngelihat orang diplomat langsung Yes, gitu bener banget. di depan mata kita. Ya, dan Oke. selain Ambassador Talks tadi, kemudian di minggu selanjutnya kita akan mengadakan lomba-lomba. Oh, oke. Ini Iya. jadi bisa jadi tempat buat partisipasi Hmm, daripada ya, berpartisipasi. mahasiswa-mahasiswa HI-nya gitu Ya. ya. Itu ini buat di internal HI UIN aja kah lombanya atau Oh no. oh enggak? Jadi kita pun membuka buat umum, dan itu dari universitas lain ataupun tingkat SMA pun mereka bisa ikut. Oh gitu. Ya, Oke. jadi nggak hanya tingkat univ saja, jadi tingkat SMA pun bisa ikut. Dan itu nanti lombanya ada MUN, ya karena tahu sendiri lah. Oke, anak HI banget sih, anak HI banget sih. MUN dan Pura-pura juga- jadi diplomat gitu ya. Ya, harus benar. MUN dan juga speech. Oke. Ini masih di akhir tahun ya, masih Iya. panjang. Yep. Jadi mungkin kalau ada teman-teman 2026 angkatan 2026 yang nonton bisa dinantiin banget gitu. Boleh ya. banget, boleh banget banget. kalian join. Oke. Selain itu dalam waktu dekat lagi ada yang belum terrealisasikan lah proker kalian. Sebenarnya kalau dari tiap departemen itu tentu aja masih ada yang on progress ya. Iya. Misalnya kayak sekarang tuh kita belum ada MBC Visir, itu masih on progress juga. Iya, itu kita Bisa dinantikan ya. Dinantikan. Bisa dinantikan banget. nanti itu buat ya kalian. insya Allah nanti tuh Sosling tuh bakal ada kegiatan lingkungan lagi. Oh, Mereka oke. tuh kalau nggak salah bakal bersih-bersih lingkungan di daerah kampus 1 ya, itu depan belakang kampus 1 tuh. Oh, oke. Ya di situ terus mereka juga bakal ada ke panti atau ke panti sosial yang disabilitas. Kalau nggak salah mereka bakal mendatangi itu gitu. Terus juga kalau Minba ya mereka bakal ngadain badminton khususnya, dan juga kemungkinan kita yang cewek-cewek bakal kayak ada meroncel juga lain-lainnya gitu. Meronce. Meronce? Tahu Apaan nggak tuh? yang kayak buat gelang gitu? Buat gelang. Iya, Oh. kayak DIY gitu lah. I see. Kayak gitu. Iya. Oke, menarik ya. Jadi kayak meskipun himpunan mahasiswa hubungan internasional pun nggak serta merta semuanya itu tentang hubungan internasional, tapi Yes, kita juga benar. mungkin That's embrace hal-hal yang non akademik daripada mahasiswa-mahasiswa HI-nya gitu ya. Oke, mungkin kalau akademiknya kita ada departemen RNE ya, akademiknya itu kita bakal ada yang diskusi gitu, diskusi perihal HI, dan juga mereka tuh kebanyakan posting-posting kayak misalnya IR Wanawa atau IR televisi kan tuh bisa dicek aja di IG Oh, oke. itu Berarti tentang bahas konten-konten akademik ya. Iya. Itu di tadi IG. Iya, Himahi. Oke, mungkin terakhir ada nggak sih hal-hal yang mau kalian sampaikan buat teman-teman mahasiswa HI mungkin yang masih kurang paham soal Himahi, masih nggak begitu kenal sama Himahi, padahal bisa dibilang posisi kalian tuh cukup krusial lah bagi mahasiswa-mahasiswa HI dan bisa berperan juga buat bagi mereka gitu. Oke, mungkin kalau dari gua pertama kalau perihal Himahi itu gimana tuh kalian bisa aja cek-cek dari channel Himahi di WA juga ada, kita udah di 300 followers, 300 yang follow lah gitu ya. Juga di IG Himahi itu kita banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru yang bakal hadir. Jadi kita minta juga partisipasi kalian untuk hadir gitu. Lalu juga Himahi juga open banget untuk kalian menyerap aspirasi, kalian juga bisa hubungi tim kemasis kita, itu ada Hana juga namanya Aiko, tuh bisa kalian hubungi secara personal pun nggak apa-apa, ataupun kalian bisa masukkan aspirasi kalian di link-link yang udah disediakan oleh Himahi itu sendiri gitu. Oke. Udah, lu ada tambahan nggak? Ya paling semua program-program yang menjadi program dari Himahi itu bisa teman-teman ikutin. Dan terakhir buat IR Space ini mohon banget teman-teman itu nantikan aja, karena itu bakal menjadi sesuatu yang besar banget dari Himahi. Oke. Ini gue juga kepo sih jadinya. Iya. Akhir tahun kan? Ya, Oke, November masih bisa. November. Oke, berarti ya dalam waktu dekat lah, berapa 3 bulan lagi berarti ya? Yes. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banget teman-teman dari Himahi ya Thank you juga, yang udah Omar. mengenalkan diri, yang mungkin juga jadi informasi baru buat anak-anak HI yang mungkin yang semester 2 atau yang anak-anak mahasiswa baru yang Yes, datang benar. yang mungkin nggak begitu kenal dengan dunia perkuliahan atau bahkan mungkin masih asing sama Himahi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Dinda, Akyas,
Sekian, sampai jumpa di segmen podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.